ratusan orang misalnya. Nah, ini yang sebenarnya bahwa gerakan-gerakan besar seperti ini yang sebenarnya bisa tumbuh di kalangan jurnalis ketika ada kesadaran. Nah, kesadaran kolektif ini yang kita harap bahwa ini bisa membawa perubahan yang besar terhadap isu-isu lingkungan di lokal sini. Nah, saya berpikir bahwa kenapa kemudian isu-isu seperti ini tidak direplikasi di isu yang lain misalnya. Karena saat ini isu bencana ya. Jadi ini memang sangat strategis sekali, apalagi melihat bencana ini kan memang sangat spesifik sekali isu-isu di media. Bisa seperti di Sulawesi, dan Kalimantan dan Sumatera ini masih juga tumbuh dengan gerakan personalnya dari jurnalis 2 tahun di lokal mereka. Sehingga waktu itu kita coba menghimpun bahwa bagaimana kemudian memulihkan isu-isu lingkungan itu di Indonesia ini yang harus ada gerakan besar dari teman-teman jurnalis. Ratusan orang misalnya. Nah, ini yang sebenarnya bahwa gerakan-gerakan besar seperti ini yang sebenarnya bisa tumbuh di kalangan jurnalis ketika ada kesadaran. Nah, kesadaran kolektif ini yang kita harap bahwa ini bisa membawa perubahan yang besar terhadap isu-isu lingkungan di lokal sini. Nah, saya berpikir bahwa kenapa kemudian isu-isu seperti ini tidak direplikasi di isu yang lain misalnya. Karena saat ini isu bencana ya. Jadi ini memang sangat strategis sekali, apalagi melihat bencana ini kan memang sangat spesifik sekali isu-isu di media. Seperti di Sulawesi, dan Kalimantan dan Sumatera ini masih juga tumbuh dengan gerakan personalnya dari jurnalis 2 tahun di lokal mereka. Sehingga waktu itu kita coba menghimpun bahwa bagaimana kemudian memulihkan isu-isu lingkungan itu di Indonesia ini yang harus ada gerakan besar dari teman-teman jurnalis. Lembaga-lembaga adat di tingkat lokal, kemudian aktor lokal seperti kalau kita kan biasanya di tingkat lokal tuh ada pemimpin agama, tokoh agama, itu juga dilibatkan, termasuk juga media lokal. Karena kan bencana ini kan everybody business, harusnya menjadi persoalan semua orang gitu, termasuk juga bagaimana teman-teman juga dilibatkan sebenarnya di tingkat lokal. Itu yang sebenarnya ingin kami dorong agar kita punya kesetaraan sebenarnya dengan lembaga donor. Karena begini, ada juga banyak donor-donor yang masuk gitu yang ke Indonesia itu tidak mempertimbangkan budaya setempat. Contoh misalnya waktu peristiwa bencana di Sulawesi Tengah gitu ya. Di awal-awal itu kan teman-teman dari Poso yang banyak membantu, mendukung teman-teman dari di Palu gitu ya. Tapi ketika donor itu masuk banyak sekali tanpa mempertimbangkan budaya yang ada di sana, itu jadi terputus gitu ya. Gotong royong, kemudian rasa persaudaraan itu jadi terputus. Contoh lagi yang menurut saya bagaimana donor akhirnya mempengaruhi budaya setempat di Banten gitu saat tsunami kemarin gitu. Saya tanya Bapak Ibu, kalau terjadi bencana tsunami lagi gitu, apa yang dilakukan? Udahlah Bu, sekali jentik BNPB akan datang gitu. Artinya bantuan-bantuan itu kadang-kadang ada dampaknya juga pada masyarakat. Itu yang harusnya ada kesetaraan. Kesetaraan artinya gini, masyarakat ini juga punya kemampuan sebenarnya. Artinya masyarakat di tingkat lokal itu juga punya kemampuan, punya kekuatan. Mereka dulu kena lumbung padi, lumbung pangan, itu yang harusnya dihidupkan. Itu yang harusnya menjadi juga bahan pertimbangan. Kalau donor masuk, lihat dulu budaya setempat gitu. Kalau kemudian mereka punya sesuatu yang bisa dikembangkan, itu yang harusnya bisa sama-sama kalau saya melihat Sulawesi Tenggara apa sih sebenarnya? Kalau Sulawesi Tenggara ini yang pertama ancaman bencananya ada. Kemudian yang kedua, pengetahuan lokalnya sudah dimiliki oleh masyarakat seperti di sini. Yang ketiga, memang tantangan kita sebenarnya gitu ya untuk Suramadu Pramusa, pembangunannya juga sangat masif. Tadi sebenarnya saya menjawab soal tambang tadi. Buat kami juga melihatnya walaupun itu potensi lokal gitu, tapi itu juga bisa jadi ancaman nantinya kalau kemudian tidak dikelola dengan baik. Itu sebenarnya juga peran-peran teman-teman di sini, teman-teman NGO lokal juga seperti itu mendorong itu agar ada keseimbangan gitu ya menurut saya. Walaupun itu pembangunan nikel dimanfaatkan sedemikian rupa, tapi juga harus ada upaya-upaya pembangunan kembali.
Karena akhirnya kalau kemudian tambang secara masif dimanfaatkan secara tidak terencana dengan baik, itu juga jadi ancaman baru sebenarnya bagi masyarakat di sini gitu. Nah itu yang kemudian kita mau, gitu ya, kami dari kelompok besar mau itu tidak menjadi persoalan di tingkat lokal dan bisa ditarik ke tingkat nasional yang bisa kita upayakan bersama gitu. Bagaimana agar pemerintah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.